Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 dengan materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Satu, pengertian Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan yang membacanya dinilai ibadah. Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kabar adalah sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan lainnya. Atsar adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. 2. Memahami isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Nabi Muhammad serta ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan akhirat. Kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 yaitu 1. Patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pemimpin-pemimpin kita. Ketaatan ini adalah mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. 2. Orang yang taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya ia juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Muslim harus mentaati perintah dengan mengamalkan Al-Quran, melaksanakan hukum sesuai dengan Al-Quran meskipun berat dalam pelaksanaan. 4. Muslim hendaknya meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemaslahatan dan larangannya untuk menghindarkan kemadaratan. Ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya dilaksanakan sebaik-baiknya, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan tugas untuk menerangkan dan menjelaskan Al-Quran pada manusia. 5. Muslim yang baik ia menaati ulil amri selama kebijakan mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, Nabi Muhammad, kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 64 yaitu 1. Pada Quran Surat An-Nahl ayat 64, Nabi Muhammad SAW
diperintahkan olehnya untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. 2. Penjelasan ini akan menjadikan manusia dapat membedakan perkara yang benar dan salah. Al-Quran menjadi tuntutan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat kebaikan bagi semua orang. Perilaku semangat mendalami Al-Quran dan hadis diantaranya yaitu: 1. Setiap orang beriman harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Sebagai orang beriman, kita juga harus mentaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan maupun para ulama. 3. Apabila terjadi perbedaan dalam masalah agama, agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. 4. Membaca Al-Quran dengan baik, memahami, terjemah, dan membaca buku tafsir. 5. Membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. 6. Berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis. Al-Ta'rif. Alif Lam ta'rif dibagi dua, yaitu Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Alif Lam Qamariyah merupakan alif lam yang berhadapan dengan salah satu huruf alif lam Qamariyah. Pelafalan bacaan alif lam Qamariyah disebut juga idhar Qamariyah. Alif lam ini dibaca jelas atau idhar, tidak melebur pada huruf yang ada di hadapannya. Alif lam Qamariyah terdiri dari 14, yaitu alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mem, ha. Salah satu contohnya yaitu pada lafal al-yaumi. Terdapat alif lam Qamariyah karena alif lam bertemu dengan salah satu hurufnya, yaitu ya. Alif lam Syamsiyah merupakan alif lam yang berhadapan dengan salah satu huruf alif lam Syamsiyah. Pelafalan bacaan alif lam Syamsiyah disebut juga idgham Syamsiyah. Alif lam Syamsiyah dibaca dengan memasukkan suara salah satu hurufnya dengan meletapkan suara alif lam. Huruf alif lam Syamsiyah terdiri dari 14, yaitu sebagai berikut: ta, sa, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, do, lam, dan nun. Salah satu contohnya yaitu pada lafal ar-rasulah. Terdapat alif lam Syamsiyah karena alif lam bertemu dengan salah satu hurufnya, yaitu ro. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.